terkait dengan UMKM Pak. Tadi kita tahu bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan kita harapkan juga terus menjadi katalisator perekonomian Indonesia. Nah, bagaimana upaya pemerintah untuk mengakselerasi adopsi digital dari UMKM ini karena juga tadi targetnya di akhir tahun bisa mencapai 30 juta. Iya, ya tadi itu bagaimana kita satu langkah-langkah sosialisasi. Saya ingat persis waktu itu Presiden mengumpulkan UMKM di Jabodetabek ya, waktu itu di Cijantung ya, di Kopassus. Itu bagaimana Presiden memberikan penyadaran kepada masyarakat UMKM untuk segera beralih. Jadi sampai Presiden pun melakukan sosialisasi ya. Apalagi Menteri UMKM kita juga sangat gencar bagaimana memberikan melek digitalisasi kepada masyarakat itu sendiri. Berikutnya tidak cukup sampai di situ, ada sebuah kebijakan afirmatif yang dijalankan oleh pemerintah terhadap UMKM, ya bagaimana pemerintah saat ini telah menyiapkan aturan di mana belanja APBN itu 40% semaksimal mungkin diarahkan untuk membeli produk-produk UMKM. Itu diantaranya bagaimana kita bisa hidup dengan pertumbuhan yang relatif baik sekarang karena tadi tuh kebijakan itu juga salah satu kebijakan afirmatif yang betul-betul bisa menjadi leverage, pengungkit sehingga pertumbuhan ekonomi kita cukup baik ya. Oke, lalu bagaimana Pak kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu bahwa Indonesia diterpa pandemi COVID-19 dan UMKM termasuk salah satu sektor yang cukup terpukul. Bagaimana upaya pemerintah untuk bisa memulihkan lagi industri UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian tanah air? Ya ini memang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan makro polisi waktu itu pada saat Indonesia menghadapi pandemik ya. Ada 3 kebijakan besarnya waktu itu ya. Yang pertama adalah Presiden menekankan semaksimal mungkin korban jiwa itu harus ditekan. Gitu, ditekan semaksimal mungkin. Maka kalau waktu itu kita lihat kan masifnya vaksinasi adalah sebuah upaya nyata dari Presiden agar tidak banyak yang korban. Berikutnya yang kedua, agar masyarakat tidak ada yang kelaparan. Maka sejumlah besar bantuan sosial digelontorkan. Mulai dari kabupaten, provinsi, apalagi pusat ya. Nah, yang ketiga ini, tidak ada ruang usaha baik itu korporasi maupun koperasi atau UMKM yang mati. Maka sejumlah insentif diberikan oleh pemerintah. Termasuk juga bantuan-bantuan bentuk nyata. Waktu itu saya ingat Presiden sering mengumpulkan para pelaku UMKM. Banyak yang datang ke istana, juga Presiden juga banyak datang ke daerah-daerah. Diberikan amplop ya. Salah satunya adalah bagaimana menggerakkan dunia UMKM ini jangan sampai mati. Jadi itu pesan Presiden. Karena kalau begitu usaha ini mati, maka itu hidup kembali itu sulit. Maka waktu itu disuntik insentif dari pemerintah. Itu kebijakan makronya. Berikutnya juga kebijakan-kebijakan yang mengikutinya diantaranya tadi bahwa kita cinta produk dalam negeri bukan hanya sebuah slogan, tapi sebuah kebijakan nyata bahwa sebagian kurang lebih 40% belanja itu harus diarahkan ke UMKM. Berikutnya juga bagaimana ruang usaha di sektor wisata juga digenjot habis-habisan. Yang tadinya pemerintah menentukan ada 10 new destination menjadi 5 new destinasi selain Bali dan ya ini digarap habis-habisan sehingga sekarang nyata setelah COVID selesai sektor-sektor itu bertumbuh dengan sangat baik.